Kahar Muzakar adalah pemimpin gerakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, DITII, di Sulawesi Selatan. Sebelum menjadi pemimpin perlawanan, Kahar Muzakar merupakan seorang pejuang kemerdekaan Indonesia. Meskipun dalam narasi sejarah, ia banyak disebut sebagai pemberontak, tetapi ia juga dikenal sebagai seorang pemimpin karismatik, dan seorang komandan pertempuran yang amat jitu siasat perangnya. Istri pertama Kahar Muzakar, bernama Siti Walinah, gadis asal Solo. Ia menikah pada tahun 1939. Dari hasil pernikahannya melahirkan 6 orang anak. Setelah menikah, Kahar Muzakar dan istri pulang ke Palopo, Sulawesi Selatan. Beberapa tahun kemudian, ia kembali ke Pulau Jawa, dan menikah lagi dengan Corrie van Steenhuis, tahun 1947. Dari hasil pernikahannya ini, melahirkan 4 orang anak. Corrie van Steenhuis adalah perempuan tangguh yang pernah mendampingi Kahar Muzakar selama memimpin DITII di Sulawesi Selatan. Ia merupakan istri kedua Kahar Muzakar, yang amat setia mendukung perjuangannya. Corrie van Steenhuis lahir pada tahun 1922 di Klaten, Jawa Tengah, meninggal di Cinere, Depok, Jawa Barat, pada tanggal 1 April tahun 2006, dalam usia 84 tahun. Ayahnya bernama Adrian van Steenhuis, pria blasteran berdarah Belanda Jerman, yang bekerja di pabrik gula Gondang Winangun, Klaten, Jawa Tengah, sedangkan ibunya bernama Supinah, seorang wanita Jawa yang berasal dari Sragen. Corrie van Steenhuis mengenyam pendidikan dasar di ELS, pendidikan menengah pertama di Mulo, dan pendidikan menengah atas di AMS Afdeling Yogyakarta. Kemudian menikah dengan Kahar Muzakar pada tahun 1947. Setelah itu, Corrie van Steenhuis menjadi mualaf. Memang kemudian hari, Kahar Muzakar memiliki beberapa istri, tetapi hanya Corrie van Steenhuis lah yang akrab disapa Mami Corrie, yang menyusulnya ke Sulawesi dan menemaninya berjuang. Kemudian hari, Corrie van Steenhuis harus tinggal di pedalaman Baraka, perbatasan antara Kabupaten Luwu dan Enrekang. Lingkungan dan situasi yang sangat berbeda dengan asal dan keluarganya, dari segi budaya, tata krama, dan bahasa, juga soal makanan. Sementara itu, sejak awal tahun 1949, kondisi Sulawesi Selatan tidaklah aman. Selain adanya konflik antara Kenil dan APRIS TNI, juga diperparah adanya konflik antara gerilyawan dengan APRIS TNI Angkatan Darat. Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan, KGSS, menuntut agar diberi tempat dalam APRIS TNI, dengan dasar mereka telah berjasa dalam usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Sulawesi Selatan. Pada Februari tahun 1949, Kahar Muzakar mengutus Saleh Syahban ke Sulawesi Selatan, mengumpulkan semua gerilyawan yang pro-republik, dari berbagai kelaskaran untuk dihimpun dalam satu wadah. Pada Agustus tahun 1949, dalam konferensi Maros, gerilyawan dari berbagai kelaskaran di Sulawesi tergabung dalam sebuah wadah KGSS, Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan. Dalam KGSS terhimpun gerilyawan 10 batalion. Pada Desember tahun 1949, Saleh Syahban selaku perwakilan KGSS, mengajukan usul kepada pemerintah agar KGSS diresmikan menjadi tentara APRIS TNI, yang dibentuk dalam suatu divisi yakni Divisi Hasanuddin. Kemudian personelnya diambil dari seluruh gerilyawan tanpa melalui seleksi, dan mengajukan Letnan Kolonel Kahar Muzakar sebagai komandannya. Namun, usulan KGSS itu tidak mendapat tanggapan pemerintah,
sehingga menimbulkan gejolak antara KGSS dengan APRIS TNI. Untuk mengatasi gejolak itu, Markas Besar Angkatan Darat mengutus Letnan Kolonel Kahar Muzakar ke Sulawesi Selatan. Setelah bertemu KGSS, semua gerilyawan tetap menuntut agar mereka dimasukkan menjadi bagian dari APRIS TNI. Kahar Muzakar kemudian bertemu Panglima TT7 Indonesia Timur, Kolonel Kawilarang. Sayangnya permohonan ini kembali ditolak oleh Kawilarang, dengan alasan pemerintah pusat menghendaki setiap gerilyawan yang ingin masuk TNI harus melalui seleksi yang ketat. Hal ini yang membuat Kahar Muzakar memutuskan untuk meninggalkan TNI dan melepas tanda pangkatnya depan Kolonel Kawilarang. Kahar Muzakar kemudian memilih bergabung dengan pasukan KGSS. Setelah itu, malam harinya, Kahar diculik oleh salah satu pemimpin KGSS, Andi Sose, dan dibawa ke Baraka, Enrekang. Di sanalah pada akhirnya Kahar Muzakar melakukan perlawanan dengan pemerintah pusat, dengan membentuk pemerintahan sendiri, melalui Darul Islam Tentara Islam Indonesia, DITI. Itulah yang mengawali bentrokan berkepanjangan antara TNI dengan pasukan DITI, dan mengakibatkan penderitaan rakyat Sulawesi Selatan. Masalah gerilyawan yang tak kunjung usai, dan posisi Kahar Muzakar yang tidak lagi dapat bergerak dengan bebas, setelah dirinya memutuskan masuk hutan, membuatnya tidak dapat datang menjemput kedua istrinya di Pulau Jawa. Oleh sebab itu, Kahar Muzakar mengutus seorang kepercayaannya, bernama Hamzah Pangerang, untuk menjemput istri dan anaknya di Jawa. Dengan amanah dari Kahar Muzakar, berangkatlah Hamzah Pangerang ke Pulau Jawa. Lantas ia menjelaskan situasi dan kondisi di Sulawesi pada kedua istri Kahar Muzakar. Siti Walinah memilih untuk tetap tinggal di Jawa bersama dengan keenam anaknya, sedangkan Kori Van Steenus bersama puteranya setuju untuk ikut ke Sulawesi. Dikawal Hamzah Pangerang, berangkatlah Kori Van Steenus menuju Sulawesi. Berpindah tempat tinggal ke Sulawesi membawa perubahan yang sangat besar dalam hidup Kori Van Steenus. Setelah tiba di Sulawesi, Kori Van Steenus tidak tinggal di Makassar. Ia ikut Kahar Muzakar menetap di daerah Baraka, perbatasan antara Kabupaten Luwu dan Enrekang. Selain harus beradaptasi dengan kebudayaan, bahasa dan tata krama yang berbeda dengan daerah asalnya, ia juga harus beradaptasi dengan makanan. Kori yang sehari-harinya mengonsumsi roti, harus membiasakan diri dengan makanan lain. Di awal-awal keberadaannya di Sulawesi, Malinrang, ayah dari Kahar Muzakar, harus berusaha mencari roti kemana-mana agar Kori bisa makan. Selain harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, Kori dihadapkan pada kenyataan bahwa suaminya telah kawin gantung dengan perempuan bernama Siti Januari. Pernikahan keduanya terjadi 3 bulan sebelum Kori datang ke Sulawesi. Kori yang saat itu sedang hamil tidak menerima. Kahar Muzakar tidak pernah membicarakan mengenai hal ini padanya, dan jelas tidak meminta izin darinya. Pada tahun 1950-an, ketika Salawati Daud, salah seorang anggota Gerakan Wanita Indonesia, Gerwani, bertemu dengan Kahar Muzakar, ia sempat diajak oleh Kori untuk duduk di semak-semak. Mereka berbincang hingga Kori berlinang air mata. Ia menceritakan kisahnya yang ketika datang dari Jawa harus menghadapi kenyataan bahwa suaminya telah kawin dengan perempuan lain. Kori juga menceritakan, dirinya mendapat surat dari Siti Januari, yang meminta agar ia dapat menikah secara resmi dengan Kahar Muzakar. Salawati Daud yang mendengar cerita tersebut, dengan sebisa mungkin menghibur Kori yang saat itu tengah sedang hamil besar, agar tidak larut dalam kesedihan.
Kahar Muzakkar melihat beban yang harus ditanggung oleh istrinya, mengasuh anak-anak, sembari harus berusaha beradaptasi dengan tempat baru, ditambah dengan beban batin karena tidak terima di Madu. Akhirnya memutuskan untuk menceraikan Siti Januari pada tahun 1952. Corrie van Steenhuis kemudian kembali menjadi istri Kahar satu-satunya. Namun, statusnya ini tidak bertahan lama. Kahar Muzakkar menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Siti Haliyah. Siti Haliyah merupakan keluarga bangsawan di Luwu. Setelah itu, Kahar Muzakkar menikah lagi dengan Siti Rawe, berasal dari kampung yang sama dengan Kahar. Tak lama kemudian, Corrie van Steenhuis kembali di Madu dengan seorang janda bernama Siti Hami, yang pada awalnya dijodohkan dengan Kahar, saat ia duduk di Standen School Muhammadiyah, di Palopo. Kemudian Kahar menikah lagi dengan 3 perempuan berikutnya, masing-masing bernama Siti Habibah, Andi Tenri Liwang, dan Siti Hudayah. Sejak tahun 1950 hingga tahun 1964, Corrie van Steenhuis telah dimadu dengan 8 orang perempuan. Namun, hubungan Corrie van Steenhuis dan istri-istri Kahar yang lain terjalin baik. Posisi Corrie van Steenhuis sebagai istri tertua membuat ia disegani. Istri-istri Kahar ternyata tetap akur. Kendati ketika ada perselisihan antara istri-istri yang lain, Corrie van Steenhuis yang bertindak sebagai penengah. Corrie van Steenhuis adalah istri yang paling setia, dan paling mengerti keinginan suaminya untuk berpoligami. Bahkan beberapa kali Corrie van Steenhuis turut serta melamarkan calon istri buat suaminya, termasuk saat melamar Siti Habibah sebagai istri kelima. Selain turut ikut melamar calon istri untuk suaminya, Corrie van Steenhuis juga ikut terlibat dalam mempersiapkan pernikahan Kahar dengan calon istrinya yang lain. Saat suaminya akan menikah dengan Siti Hudayah dari suku Marunene, Corrie van Steenhuis yang memandikan Siti Hudayah sebagai istri ke-9 Kahar Muzakkar. Sebenarnya, di awal ketika ia baru saja tiba di Sulawesi, Corrie van Steenhuis menunjukkan ketidaksetujuannya pada keputusan Kahar Muzakkar menikah lagi. Menurut Bahar Mattaliu dalam bukunya menyebutkan, Corrie van Steenhuis juga berontak ketika dia akan dipoligamikan. Tapi apa dayanya, dia hanya seorang wanita yang lemah. Minta cerai karena gegara dipoligamikan. Corrie van Steenhuis takut diadili. Apalagi ia turut menandatangani program poligami itu karena paksaan suaminya. Sulit untuk menemukan alasan di balik sikap Corrie van Steenhuis tersebut. Namun sepertinya Corrie van Steenhuis menerima tindakan Kahar Muzakkar karena ia melihat bahwa pernikahan Kahar dengan istri-istri yang lain selalu punya alasan-alasan praktis. Alasan yang paling terlihat ketika Kahar Muzakkar menikahi Siti Hami, seorang janda yang menguasai perdagangan kopra di Sulawesi Tenggara. Dengan bantuan Siti Hami dan saudaranya, Kahar Muzakkar dapat melakukan perdagangan kopra ke Singapura melalui Tawau. Setidaknya Kahar Muzakkar melakukan perdagangan 2 kali ke Singapura, yakni pada tahun 1955 dan tahun 1957 melalui Tawau. Hasil dari penjualan kopra diperuntukkan untuk membeli perlengkapan berupa senjata api. Kahar Muzakkar dan Corrie van Steenhuis menyadari, anak-anak mereka sudah sampai pada usia sekolah. Pemerintahan DITI memang memiliki sekolah. Tapi sebagai orang tua dengan latar pendidikan yang baik, menyadari bahwa anak-anak mereka berhak mendapatkan pendidikan yang terbaik. Di Makassar maupun di Jawa, terdapat banyak sekolah dengan kualitas baik. Namun dengan posisi Kahar Muzakkar yang tidak dapat bergerak bebas, memutuskan untuk mengirim anak-anaknya ke luar negeri untuk belajar.
Menetapnya Cory Van Steenus di Sulawesi menjadikan dirinya mengalami banyak hal yang tentu saja tidak mudah untuk dia hadapi. Ia harus beradaptasi dengan lingkungan dan gaya hidup, merawat anak, dan berbagi suami dengan 8 perempuan lainnya. Melihat hal itu, Kahar Muzakkar kemudian memberi julukan Siti Hadijah pada sosok Cory Van Steenus. Kahar Muzakkar mengatakan, "Untuk Cory Van Steenus, saya beri nama Siti Hadijah, oleh karena kesetiaan, kesabaran, keikhlasan, kesanggupan dan kesediaannya melupakan kehidupan mewah, dan turut serta merasakan segala macam penderitaan, perjuangan menegakkan agama Islam bersama-sama dengan saya, sejak di Jawa sampai di Sulawesi." Pada tahun 1952, Kahar Muzakkar diangkat menjadi Panglima Divisi 4, Tentara Islam Indonesia, TII, yang merupakan bagian dari gerakan DITII, yang dipimpin oleh Kartosuwirjo. Meskipun demikian, Kahar Muzakkar baru mengumumkan secara resmi penggabungan wilayah kekuasaannya ke dalam daerah DITII Jawa Barat setahun kemudian. Tidak semua orang mendukung perubahan ideologi dan organisasi gerakan yang dilakukan oleh Kahar Muzakkar. Hal ini menjadikan dirinya kemudian membentuk beberapa lembaga untuk menarik simpati rakyat. Kahar Muzakkar mendirikan partai yang disebut Partai Islam Revolusioner, Barisan Tani Revolusioner, dan organisasi untuk perempuan yang disebut Gerakan Wanita Islam Revolusioner, Gerakan Wanita Indonesia, Gerwin, Kesatuan Wanita Indonesia Sulawesi, KWIS, Korps Wanita Pejuang, atau Laskar Wanita. Khusus untuk organisasi perempuan yang didirikan, diserahkan kepada istrinya, Cory Van Steenus. Namun orang-orang lebih akrab dengan nama Gerwais, Gerakan Wanita Islam. Organisasi-organisasi itu dibentuk dengan tujuan untuk menarik perhatian perempuan-perempuan di Sulawesi Selatan, dan bergabung ke dalam DITII. Organisasi tersebut berusaha mempersatukan perempuan-perempuan di daerah, utamanya wilayah pedalaman Sulawesi. Para anggota organisasi ditugaskan mencari obat-obatan, serta menarik perhatian masyarakat, khususnya anggota TNI, untuk ikut masuk sebagai anggota DITII. Anggota dari gerakan ini kebanyakan merupakan murid SMP, SMA, SGA, dan guru. Dalam kepengurusan Gerwais, selain Cory Van Steenus sebagai ketua umum, juga terdapat cabang-cabang Gerwais yang berada di markas DITII yang tersebar di berbagai wilayah. Posisi ketua cabang Gerwais ditempati oleh istri-istri pemimpin markas, seperti posisi Siti Hamri, istri Bahar Mataliu, sebagai ketua cabang Gerwais di wilayah Gatareng Matinggi, Malawa Maros. Sebagai organisasi yang bergerak di bidang sosial, Gerwais juga memperhatikan aspek pendidikan. Gerwais memiliki sekolah kepandaian putri yang didirikan di Pegunungan Gatareng Matinggi, Desa Wanua Waru, Malawa Maros, yang menjadi wilayah markas Bahar Mataliu, dengan mendatangkan berbagai peralatan sekolah dari kota. Sekolah kepandaian putri bentukan DITII tersebut mengajarkan pelajaran-pelajaran teori maupun praktik mengenai berbagai keterampilan putri, seperti menyulam dan menjahit. Letak sekolah yang berada di pegunungan menjadikan para siswa yang berasal dari berbagai daerah kekuasaan DITII tersebut ditampung di asrama, sehingga mereka tidak perlu menempuh jarak yang jauh untuk ke sekolah. Sekolah Kepandaian Putri Gerwais, bentukan DITII pimpinan Cory Van Steenus tersebut, mengadakan pendidikan selama 6 bulan. Para siswi yang telah menyelesaikan pelajarannya kemudian dikirim kembali ke daerah mereka masing-masing untuk memanfaatkan keterampilan yang telah dipelajari.
Dalam menjalankan sekolah, DITII biasanya sebagian menggunakan bangunan sekolah milik pemerintah, sehingga kadang-kadang proses belajar mengajarnya tidak dapat berjalan karena masalah keamanan. Seperti halnya di daerah Rantai Belalan Timojong, Luwu, terdapat sekolah di daerah pegunungan berhenti beroperasi karena masalah keamanan murid-murid. Sebagai perempuan, Corrie van Steenhuis cukup vokal dalam menyuarakan keberatannya pada hal-hal yang ia tidak setujui. Hal itu ditunjukkan ketika Kahar Muzakar mencetuskan Piagam Makalua yang mengatur kehidupan para anggota DITII. Piagam Makalua sebenarnya mengatur anggota untuk hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Kepentingan kelompok harus didahulukan dari kepentingan pribadi. Piagam Makalua juga mengatur mengenai batas memegang uang tunai, penggunaan gelar bangsawan dan harta benda seperti emas dan berlian, bahkan hingga pelarangan mengkonsumsi rokok impor dan makanan seperti coklat dan susu. Selain itu, piagam ini juga mengatur mengenai batas mahar pernikahan, bahkan menganjurkan poligami. Corrie van Steenhuis dan para perempuan pendukung gerakan Kahar Muzakar jelas menolak ide poligami. Terdapat pula pasal yang menganjurkan penanggung jawab para janda mencarikan jodoh bagi mereka yang suaminya meninggal dunia. Bagi para penentang poligami akan diadili di depan pengadilan. Tidak lama setelah Piagam Makalua diberlakukan, Kahar Muzakar menyatakan akan menikah dengan Andi Halia, seorang cucu dari Datu Luwu. Corrie yang melihat hal ini mempertanyakan niatan suaminya. Corrie menentang ide Kahar, dengan alasan bahwa Andi Halia bukanlah seorang janda. Yang dianjurkan Piagam Makalua adalah poligami untuk membantu para janda, yang suaminya meninggal di medan perang. Kahar Muzakar yang mendengar keberatan istrinya menyatakan bahwa pernikahannya dengan Andi Halia merupakan tindakan untuk menunjukkan sikap Kahar sebagai sosok anti-feodal. Ia ingin menunjukkan bahwa orang biasa seperti dirinya dapat menikah dengan golongan bangsawan seperti Andi Halia. Di luar perannya sebagai ketua gerakan wanita Islam, Gerwais, beberapa kali Corrie van Steenhuis diutus Kahar Muzakar untuk membawa pesan kepada pemerintah. Pada tanggal 27 September tahun 1961, Corrie membawa surat pribadi Kahar Muzakar untuk Presiden Soekarno. Namun sebelumnya terlebih dahulu bertemu dengan M. Yusuf di Makassar. Pertemuan Corrie dengan M. Yusuf menghasilkan kesepakatan. Yusuf akan menemani Corrie ke Jakarta untuk bertemu dengan Soekarno. Corrie bersama putranya Abdullah yang masih berumur 7 tahun, berangkat ke Jakarta dengan pesawat Electra. Dalam pertemuan itu, Presiden didampingi Nasution, Kepala Staf Angkatan Darat. M. Yusuf berusaha meyakinkan Nasution bahwa keputusan untuk menerima kembali Kahar Muzakar adalah keputusan yang bijaksana. Setelah itu, Corrie van Steenhuis ke Sulawesi membawa kabar kepada suaminya akan diadakan perundingan di Bone Putih pada tanggal 21 Oktober tahun 1961. M. Yusuf bersama Aziz Taba tiba di Bone Putih, disambut oleh Malinrang, ayah Kahar Muzakar, Corrie dan Gerungan. Dalam pertemuan di Bone Putih ini, Corrie van Steenhuis tidak hanya menyambut, namun juga mengantar M. Yusuf menuju ke markas besar Kahar Muzakar, yang dijaga berlapis-lapis. Pertemuan kedua antara M. Yusuf dengan Kahar Muzakar terjadi pada November tahun 1961. Dalam pertemuan kedua tersebut, menghasilkan kesepakatan, seluruh pasukan Kahar Muzakar berada di bawah komando M. Yusuf, kecuali Momok Ansarullah. Setelah kesepakatan tersebut, beberapa pasukan Kahar Muzakar akhirnya memasuki kota. Corrie van Steenhuis sempat akan berangkat lagi ke Jakarta, terkait hasil perundingan Bone Putih,
karena masih ada hal yang mengganjal di hati Kahar Muzakkar. Namun, keberangkatan Korrie kali ini gagal. M. Yusuf mengeluarkan surat perintah untuk menangkapnya. Untuk menunjang perannya di sektor publik, Korrie terkenal penunggang kuda yang gesit. Kegesitan Korrie juga diakui oleh Rompas, seorang wartawan senior koran Pedoman Rakyat. Saat itu ia menyamar dan ikut dalam perundingan antara M. Yusuf dan Kahar Muzakkar di Bone Putih. Rompas menyaksikan Korrie terlihat cukup gesit dan tak pernah jauh dari puteranya Abdullah. Rumah Korrie kala itu berada di Lompo Bulu, perbatasan Wajo dan Sidrap, digunakan sebagai pusat pemerintahan dan juga tempat menerima tamu. Sayangnya, setelah perundingan kedua ini, ternyata masih terdapat hal yang tidak memuaskan Kahar Muzakkar, sehingga ia memilih untuk tetap berada di hutan. Ia kemudian mengutus Korrie untuk kedua kalinya ke Jakarta, namun gagal. M. Yusuf mengeluarkan surat perintah penangkapan Korrie van Steenhuis. Kemudian bersama anaknya Abdullah, ditahan di rumah Dr. Muhammad Natsir, seorang ulama dan politikus, pemimpin Masyumi. Selama ditahan, Korrie sempat mengajari anak-anak Muhammad Natsir mengaji dan sholat, serta sikap sopan santun kepada orang tua. Sewaktu Kahar Muzakkar mengetahui istri dan anaknya ditahan di Jakarta, lantas ia mengirim salah seorang pasukannya menghubungi Korrie mengenai rencana, waktu dan lokasi penjemputan dirinya dan anaknya Abdullah. Awalnya, Korrie memberitahu keluarga Dr. Muhammad Natsir bahwa anaknya Abdullah ingin menghadiri acara ulang tahun temannya, dan ia diizinkan tapi harus melapor kepada para penjaga. Korrie terlebih dahulu memberi para penjaga dengan bir, dan membuat mereka mabuk. Saat para penjaga lengah, Korrie lalu keluar dari rumah dengan pakaian layaknya noni Belanda. Di tempat yang ditentukan Korrie dijemput oleh pasukan Kahar Muzakkar. Kaburnya Korrie kemudian diketahui oleh para penjaga. Mereka dikejar hingga ke hutan, namun berhasil lolos. Korrie van Steenhuis adalah seorang mualaf dari keluarga blasteran, dengan segala daya upaya mendedikasikan hidupnya untuk seorang yang bernama Kahar Muzakkar. Tak heran jika pemimpin DITI tersebut sangat mencintai dan mengaguminya. Pada tahun 1964, ketika mulai terdesak, Kahar Muzakkar mundur ke Lasolo, Kolaka, Sulawesi Tenggara. Korrie van Steenhuis tidak ikut suaminya. Ia bersama anaknya Abdullah memilih tinggal di desa Sumilin, Masamba, Luwu Utara. Ketika hendak berpisah, Kahar Muzakkar memeluk istri dan anak-anaknya. "Istriku, barangkali inilah pertemuan kita yang terakhir di dunia ini. Biarlah kita bertemu di akhirat. Korrie, jaga kesehatanmu, bimbing dan pelihara anakmu baik-baik, agar jadi anak saleh, bertakwalah pada Allah." Pada Februari tahun 1965, ketika pamflet mengenai kematian Kahar Muzakkar tersebar, Korrie van Steenhuis bergegas untuk melihat jenazah suaminya. Sayangnya, Jenderal M. Yusuf tidak membolehkan van Steenhuis untuk melihat Kahar Muzakkar untuk terakhir kalinya. Hanya ada dua anak Kahar Muzakkar yang sempat melihat jenazah ayahnya, yakni Abdullah dan Farida, bersama suaminya Andi Semangat. Mereka melihat Kahar Muzakkar disemayamkan di Rumah Sakit Pelamonia Makassar. Sebelum dimakamkan, tidak ada satupun yang mengetahui letak makam Kahar Muzakkar. Hal ini menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Ada yang mengatakan Kahar Muzakkar masih hidup. Namun bagi Korrie van Steenhuis, kematian suaminya merupakan suatu hal yang pasti. Ia semakin yakin, orang yang tertembak pada tanggal 3 Februari tahun 1965, di pinggir sungai Lasolo adalah suaminya. Ketika ia mendengar anak-anaknya mengatakan, ada bekas luka eksim di kaki dan leher,
serta model cambang suaminya. Sebagai istri, Corrie van Steenhuis sudah ada firasat kalau suaminya sudah tidak ada lagi. Ia hidup bersama suaminya selama 17 tahun. Meninggalnya Kahar Muzakkar mengakhiri perjuangannya selama 15 tahun. Satu persatu pendukung, kerabat serta keluarga Kahar Muzakkar melaporkan diri ke pemerintah. Corrie van Steenhuis dan anaknya Abdullah melapor ke pemerintah pada tahun 1965. Keluarga besar Kahar Muzakkar sempat berkumpul di Lanipa. Setelah pemberontakan selesai, Jenderal M. Jusuf mengembalikan Corrie van Steenhuis dan anaknya ke keluarganya di Klaten. Pada tahun 1978, Corrie van Steenhuis bersama anak-anaknya pindah ke Cinere, Depok, Jawa Barat, hingga meninggal pada tanggal 1 April tahun 2006, dalam usia 84 tahun.